Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di konten video kali ini saya akan membagikan kisi-kisi tes wawancara PPS Pemilu 2024 sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022. Dan langsung saja kita ke kisi-kisi pertama. Pada tes wawancara PPK atau PPS ada 4 poin yang teman-teman perlu kuasai dan pelajari seperti yang tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022, bagaimana pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah. Di antaranya yang pertama adalah 1. Pengetahuan kepemiluan. Di sini teman-teman pada saat wawancara mendatang lebih banyak untuk memahami tentang kepemiluan yang ada di Indonesia ini. Yang kedua adalah komitmen dan mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas. Yang ketiga adalah rekam jejak calon anggota PPK dan PPS. Yang keempat, klarifikasi dan tanggapan dari masyarakat. A. Pada teknis penyelenggaraan pemilu, yang pertama itu teknis perhitungan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan kepala daerah bisa kita lihat pada PKPU nomor 9 tahun 2018. Sedangkan teknis untuk pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum PKPU nomor 8 tahun 2029. Berikutnya ada kelembagaan penyelenggara pemilu. 1. Komisi Pemilihan Umum. 2. Badan Pengawas Pemilu. 3. Dewan Kehormatan Pemilu. C. Pengetahuan kewilayahan. D. Administrasi. 1. Pengetahuan kepemiluan mencakup apa saja? Nah, kira-kira teman-teman bisa mendalami lebih jauh mengenai pengetahuan terkait kepemiluan yang sekarang mencakup apa saja. Teman-teman pahami, teman-teman kuasai, supaya pada saat wawancara nanti teman-teman tidak sekedar berasumsi-asumsi saja. Yang kedua adalah komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas. Integritas, profesionalitas, loyalitas, visi. Ini merupakan cakupan dari komitmen yang dipegang oleh seorang petugas KPU yang akan melaksanakan atau menjadi panitia dalam pemilihan umum di tahun 2024. Yang ketiga, rekam jejak calon anggota PPK dan PPS. Di antaranya riwayat pengalaman kepemiluan, riwayat pengalaman organisasi, riwayat pengalaman kerja, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 1
Yang keempat, mengenai klarifikasi dan tanggapan dari masyarakat, sifatnya adalah normatif. 1. Regulasi mengenai pemilu. Di antaranya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Perpu Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, PKPU Nomor 8 Tahun 2002 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, PKPU Nomor 3 Tahun 2002 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum. Berikutnya PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi daftar pemilih. Berikutnya PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang rekapitulasi hasil pemungutan perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan kepala daerah. Berikutnya PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan umum. Yang kedua, tahapan penyelenggaraan pemilu, PKPU Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 3 Poin A sampai C diantaranya adalah A. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. B. Pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. C. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. D. Penetapan peserta pemilu. E. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. F. Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. G. Masa kampanye pemilu. H. Masa tenang. J. Pemungutan dan penghitungan suara. K. Penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Yang ketiga, mengenai tugas, wewenang dan kewajiban PPS menurut PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 18 sampai 22 diantaranya PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 18 ayat 1 poin A sampai K sebagai tugas PPS. A. Mengumumkan daftar pemilih sementara. B. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. C. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. D. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK. E. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain yang sesuai ditetapkan oleh KPU.
KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK. F. Mengumumkan hasil pemungutan suara dan seluruh TPS di wilayah kerjanya. G. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK. H. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. I. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. K. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PKPU nomor 8 tahun 2008 Ralat PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 18 ayat 3 poin A sampai E atau yang disebut dengan kewenangan PPS di pasal ini. Yang pertama, kewenangan PPS di salah satunya adalah membentuk KPPS. Yang B, mengangkat pantarli. C, menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi anggota pemilih tetap. D. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan. PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 18 ayat 4 poin A sampai H. Kewajiban PPS. A. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data. A. Kemudian pemilih daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. B. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. C. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. 4. Atau D. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi selesai. E. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu, kelurahan ataupun desa. F. Membantu PKP pada saat membantu PPK dalam penyelenggara pemilu kecuali dalam penghitungan suara. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi itulah beberapa kisi-kisi yang bisa saya jabarkan sedikit. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada salah atau kekeliruan, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Klik like, komen, dan subscribe.
Dadah.